Oke, sudah muncul ya? Sudah, Bu. Oke. Ini ada yang minta admit. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini bahasan terakhir ya tentang biomolekul ya. Nah, ini suatu senyawa ya, senyawa dalam kehidupan sehari-hari ya yang ada di makhluk hidup ya. Ini dikenal dengan istilah biomolekul ya. Ini biasanya kelompok polimer organik alami gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kok lama sekali. Oke, ini ya. Oke, kalau dilihat dari definisi, apa yang dimaksud dengan biomolekul itu adalah kelompok senyawa organik yang ditemukan dalam tubuh makhluk hidup ya. Oke, disebut dengan biomolekul. Nah, kalau diperhatikan pada umumnya biomolekul adalah senyawa yang relatif besar ya, ukurannya itu besar. Ya. Nah, makanya karena ukurannya besar tersebut ya, ada beberapa biomolekul ini termasuk kelompok makromolekul ya karena besar begitu ya, maka dimasukkan dalam kelompok makromolekul ya. Nah, kalau coba kita perhatikan ya, apa yang termasuk dalam biomolekul dalam kehidupan sehari-hari itu ya, ada berapa itu? Ada 4 ya. Ada kelompok karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat ya. Saya kira ini sudah tidak asing lagi nih ya. SMA sudah dikasihkan ya, karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat ya. Jadi ada 4 kelompok biomolekul utama pada makhluk hidup ya. Karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Asam nukleat itu yang ini ya, penyusun DNA, RNA itu toh. Nah, karbohidrat itu untuk energi begitu ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Lipid itu juga sama, protein ini untuk masa apa ya, untuk pertumbuhan sel-sel gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita mulai dari yang karbohidrat ya. Nah, kenapa dinamakan karbohidrat ya? Diperhatikan aja dari ini ya, dari rumus empirisnya ya, atau disebut juga dengan hidrat karbon gitu ya. Dari rumus empirisnya itu CH dalam kurung H2OZ ya. Saya kira SMA juga sudah diperkenalkan ya rumus empiris ini. Oke, contohnya apa? Contohnya yang kelompok karbohidrat itu glukosa ya, yang dirumuskan C6H12O6 ya, atau C6 dalam kurung H2O6 ya. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon ya. Jadi nanti kalau kita memperhatikan struktur dari karbohidrat ya, ini adalah rangkaian dari monosakarida ya. Dari monosakarida. Nah, monosakarida itu kalau diperhatikan strukturnya ada yang kelompok aldehid ya, gugus aldehid. Satunya adalah kelompok yang mempunyai gugus keton ya. Jadi kelompok aldosa dan ketosa ya. Ini kalau di monosakarida ya, dan karbohidrat ini adalah rangkaian dari monosakarida ya. Oke. Makanya ini dikelompokkan ada polihidroksialdehid ya, karena ini mengandung gugus aldehid ya, atau satunya polihidroksiketon ya, karena mengandung gugus keton. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, kita masuk ke struktur aldosa dan ketosa ya tadi kan, karena ada yang kelompok aldehid dan keton ya. Kalau aldehid namanya kelompok aldosa dan yang keton adalah ketosa ini. Saudara perhatikan ya. Nah, contohnya glukosa ya, ini kan yang glukosa ini adalah kelompok aldosa ya. Sedangkan yang fruktosa ini adalah kelompok ketosa ya. Ini kalau dilihat rumus molekulnya sama, tetapi hanya berbeda di gugus fungsinya ya. Satunya aldosa, satunya ketosa, begitu ya.
Oke, saya kira sudah lah, di SMA sudah disampaikan ya. Ini tinggal mengulang kembali ya. Oke. Ya. Mohon maaf Bu Surya. Kenapa? Ini masih ada teman yang belum di ACC, Bu. Oh ya, oke. Ini keluar apa lagi di laptop saya ya? Sabar ya. Ini ada apa laptop saya? Admit. Oke. Oke ya. Oke. Ini ya. Oke, kita masuk ke klasifikasi dari karbohidrat. Ya, ini berdasarkan hidrolisisnya ya, reaksi hidrolisisnya. Karbohidrat dapat di kelompok monosakarida. Ini karbohidrat yang paling sederhana dan sudah tidak dapat dihidrolisis lagi, paling kecil ya, contoh besar. Gitu. Kemudian disakarida, ini karbohidrat ya, terdiri dari 2 monosakarida ya. Namanya juga disakarida. Tersusun dari 2 monosakarida. Contohnya apa? Sukrosa ya. Sukrosa ini tersusun dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Ya. Oke, kemudian maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa ya. Laktosa terdiri dari 1 glukosa dan 1 galaktosa ya. Oke, kemudian karbohidrat yang bila dihidrolisis terurei menjadi lebih dari 10 ya. Dari 10 molekul monosakarida ya. Nah, contohnya ada amilem ya, yang merupakan polimer dari D-glukosa ya. Jadi rangkaian dari monosakarida ya, glukosa ya. Itu untuk amilem ya, amilem ini atau padi gitu ya. Oke, ini ada keterangannya, dapat dipisahkan menjadi 2 bagian ya. Padi ini ya dapat dibedakan, ada yang kelompok amilosa ya sekitar 20% dan amilopektin 80%, begitu ya. Apa bedanya? Yang amilosa ini rantainya lurus ya. Rantainya lurus dengan ikatan glikosida alfa 14 aksen, sedangkan yang amilopektin ini ada cabangnya ya, bercabang ya, selain rantai lurus dia ada bercabang ya. Cabangnya itu ikatan glikosidanya pada posisi alfa 16 aksen gitu ya. Yang lurusnya tetap ya alfa 14 aksen, tetapi percabangannya itu pada alfa 16 aksen. Terus kemudian glikogen ya merupakan ini juga sama dari D-glukosa bercabang dengan ikatan glikosida sama ya, mirip dengan amilem, hanya bedanya kalau glikogen ini berasal dari hewan ya, sedangkan kalau amilem atau padi itu kan dari tumbuhan ya. Kemudian yang masih termasuk polisakarida selulosa ya, merupakan polimer dari D-glukosa sama ya dengan ikatan glikosida, ini bentuknya beta ya, beta 14 aksen. Jadi mirip dengan amilosa, cuman ada perbedaan di pembentukan ikatannya ya. Kalau amilosa alfa 14 aksen, sedangkan untuk yang selulosa itu beta 14 aksen. Ada gambarnya enggak ya? Mudah-mudahan ada. Oh, ini kita masuk langsung ke monosakarida ya. Mungkin nanti di belakang yang ada di sakarida ya. Atau yang poli ya. Oke, kita masuk ke struktur monosakarida ya. Oke, ini contohnya D-glukosa, D-galaktosa, D-fruktosa, D-ribosa ya. Nah, penggambaran struktur seperti ini ya, yang di atas ya, ini disebut dengan penggambaran proyeksi Fischer ya, secara penulisan secara proyeksi Fischer ya, jadi terbuka begini. Ya. Kenapa ini dinamakan D? Saudara perhatikan posisi OH di C nomor berapa? 5 ya. OH di C yang berdekatan dengan C terakhir ya, ini ada di sebelah kanan ya. Maka dinamakan dengan D ya. Ini OH ada di sebelah kanan ya. Oke.
OH pada C, kalau ini C6 ya, berarti pada C5-nya ya. Ini ada di sebelah kanan. Begitu pula ini ya, sama ya, galaktosa D karena OH ada di sebelah kanan ya. Sama juga fruktosa ya, OH-nya juga ada di sebelah kanan ya. Ribosa itu 5 ya, OH-nya juga ada di sebelah kanan ya. Jadi C yang berikatan dengan C terakhir ya, CH2OH. Nah, penulisan seperti ini dengan disebut dengan cara proyeksi Fischer ya, proyeksi Fischer. Oke. Saya lanjutkan dari proyeksi Fischer ya, dia bisa membentuk proyeksi Howard ya. Nah, ini yang bentuknya siklik ya, bentuknya siklik begini, ini disebut dengan proyeksi Howard ya. Oke, nah penamaan untuk proyeksi Howard ya, saudara perhatikan ya. Jadi berubah ya. Oke, ada ketambahan beta dan alfa ya. Itu dilihat dari OH pada C nomor 1 ya. Ini angka 1 ya. OH pada C nomor 1 ya. Kalau di Howard arah ke bawah ini disebut dengan alfa ya. Karena tadi dari proyeksi Fischer-nya OH-nya pada posisi D, maka alfa D glukopiranosa ya. Namanya berubah. Piran. Kenapa piran? Karena dia bentuk siklik 6 ya, cincin piran ini namanya kalau siklik 6. Kalau 5 namanya furan ya. Maka di sini namanya alfa D glukopiranosa. Sedangkan kalau OH pada C nomor 1 di sebelah atas ya, mengarah ke atas, ini namanya menjadi beta D glukopiranosa. Begitu ya. Jadi bisa digambarkan secara proyeksi Fischer yang terbuka ya. Kemudian bisa juga digambarkan dengan proyeksi Howard ya, bentuknya yang sikliknya. Nah, kalau penggambaran secara Howard namanya sudah melibatkan alfa dan beta ya. Nah, sudah perhatikan OH pada C nomor 1 ya, atau C anomernya ya. Oke, kalau ke arah ke bawah namanya alfa, sedangkan ke atas namanya beta ya. Oke ya, D-nya dari mana? D-nya dari Fischer ya, di mana OH pada C nomor 5 ya, kalau di glukosa itu ya, berada di sebelah kanan. Nah, begitu ya, itu sekaligus penamaan ya, penamaan monosakarida. Ya, paham ya? Paham? Gampang kok ya, saya lanjutkan. Oke, ini yang di sakarida ya, di sakarida tadi kan tersusun oleh 2 monosakarida ya. Contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa gitu ya. Sukrosa tadi gabungan antara apa tadi? Glukosa dan fruktosa ya. Sedangkan maltosa, glukosa dan glukosa ya. Laktosa itu apa tadi? Galaktosa dan maltosa ya. Oke, saudara perhatikan ini ikatan glikosida ya, yang menyambungkan ini disebut dengan ikatan glikosida ya. Tadi kan maltosa disebut dengan alfa ya, karena ini posisi di bawah ya, alfa 1, satunya dari sini ya, 1 yang gula satunya ya. Alfa 1 mengikat ke 4 ya, 4-nya dari gula berikutnya ya. Dihitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Maka namanya ikatan glikosidanya alfa 1,4 glikosida ya. Jadi dibentuk dengan posisi alfa ya, OH di bawah begitu ya. Satunya dari 1 C anomer mengikat gula berikutnya pada posisi C4 ya. Maka namanya alfa 1,4 glukosa ya, glikosida ya. Oke, sedangkan yang laktosa ini beta ya, karena dia di posisi di atas ya. Saudara perhatikan ya, ini 1,4 ya, 1,4 beta ya, tapi dari galaktosa dan maltosa ya. Beta 1,4 ya. Ini kan karena ke atas ya OH-nya. Oke, jadi itu beta ya. Oke, berarti dibentuk ikatan oleh beta 1,4 ya, tetapi kalau laktosa itu dari galaktosa dan maltosa. Oke, nah untuk yang sukrosa ya, sukrosa begitu, kalau digambarkan seperti ini ya, ini berarti apa? Alfa ya, alfa 1 enggak tahu dihitung ya, 1, 2, 3, 4 sama ya, alfa 1,4, tetapi gula penyusunnya kalau sukrosa apa tadi? Glukosa dan fruktosa ya. Satunya keton, satunya aldehid. Oke. Ini struktur di sakarida ya.
Nah ini nih, ini yang struktur polisakarida tadi ya, yang ada amilosa, ada amilopektin, ada selulosa ya. Oke, perhatikan yang amilosa ya, amilosa tadi ya, rangkaian gugusan gula ya, monosakarida yang glukosa gitu ya, jenisnya yang glukosa. Ikatan ini nih alfa 14, alfa 14, alfa 14 ya. Oke. Untuk amilosa. Nah, ini amilopektin bedanya dengan amilosa, dia pada ini ya ada percabangan pada C1 dan 6 ya. Jadi di 6-nya ya. Kan kalau yang lurusnya itu kan 14 ya, begitu cabang dia ini ya mengikat yang ke-6 dengan C1 ya, 16. Ada ketambahan ini ya. Tambahan ikatan 16 ya. Alfa 16. Oke. Nah, kalau selulosa ini beta ya, ini beta. Oke, beta 14 ya. Oke. Tuh, ya. Oke, ada pertanyaan sampai ke ini ya, struktur dari karbohidrat ya. Oh, ini ada yang minta admit, belum saya admit ya. Oke, ada mau ditanyakan? Itu tadi ya, karbohidrat, ada monosakarida, disakarida, kemudian polisakarida ya. Penggambarannya ya ada yang secara proyeksi Fischer, kemudian Hawat ya. Nah, untuk penggambaran yang disakarida itu tidak bisa ya menggunakan Fischer, gimana orang Fischer itu rantai terbuka ya. Jadi gambarkannya secara Hawat ya. Atau sebenarnya ada satu lagi ya dengan menggunakan konformasi Corsi ya. Ini akan dibahas lebih detail nanti di biokimia ya, di mata kuliah biokimia akan detail itu ya, reaksi-reaksinya ya, karena saudara ini kimia dasar ya, perkenalan strukturnya saja dulu ya. Oke ya. Jadi kalau untuk menggambarkan yang disakarida, polisakarida ini menggunakan Hawat ya, tidak bisa menggunakan Fischer lah. Gimana? Fischer kan terbuka ya, apa yang mau digandeng-gandengkan ya, jadi menggunakan Hawat ya. Nah, kalau bicara struktur Hawat berarti ada posisi alfa dan beta ya. OH pada C nomor 1 ada posisi alfa dan beta ya. Oke. Kalau di Fischer kita hanya menemukan ini ya D atau L ya. Oke, yang L itu kebalikannya ya. Tadi kan OH pada C yang nomor terakhir ya, dekat C yang terakhir ya. Kalau misalnya itu glukosa ya pada C nomor 5 ya. Di sebelah kanan kalau nanti L berarti OH-nya di sebelah kiri ya. Jadi dia berbalik begitu 180 derajat ya. Jadi berubah ya. Selain D ada L ya. OH di sebelah kiri itu L begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini sudah ya disampaikan waktu SMA. Sudah belum? Ada satu yang bisa komentar? Belum Bu, untuk yang proyeksi penggambarannya belum. Oh belum. Oke ya, begitu ya. Sambil dipahami ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau diminta menggambarkan struktur polisakarida, misalnya matosa gitu ya, digambar secara Hawat, ya. Jangan secara Fischer ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gampang kok ya, gampang kok. Mohon maaf Bu Surya. Deviana, kenapa? Ini masih ada teman-teman yang belum di ACC, Bu. Oke, ini saya sudah masuk ya, tapi belum kelihatan admit-admitnya ya. Jangan-jangan sinyal saya udah mulai melemah nih. Baik Bu Surya, terima kasih Bu. Iya. Tinggal berapa sih satu orang? Ini sudah 38 itu 37. Semua sudah 37 ya. Harusnya kan tidak kurang satu ya, satu. Tapi ini belum ini ya. Oke, nanti saya admit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Oh, apa Evan? Evan benar ya, Evan? Yang tanya. Iya, Bu. Untuk cara membedakannya penamaan alfa sama beta tuh bagaimana ya, Bu ya? Oke ya, saya ulangi ya, balik lagi ke ini ya, Hawat ya. Ini ya, kita ke struktur monosakarida ya. Oke, ini dari penggambaran Fischer ya, ini secara Fischer ya. D karena OH ya, OH
OH pada C nomor 5 ya kalau di glukosa ya, atau patokannya OH pada C yang berdekatan dengan C terakhir ya, dengan CH2OH ini. Ya, di sebelah kanan ya, maka namanya D ya. Kalau ini misalnya berputar 180 derajat kan OH jadi berubah ke kiri ya, namanya akan berubah menjadi L ya, L glukosa, tidak D lagi ya. Oke, kemudian dari Fischer ini ya, ini berkeseimbangan bisa bentuk siklik, struktur siklik ya. Nah, struktur sikliknya ini disebut dengan proyeksi Howard ya, proyeksi Howard. Saudara perhatikan penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, saudara lihat OH pada C nomor 1 ya, kalau dia posisinya ke bawah seperti ini ya, ke bawah seperti ini disebut dengan alfa ya, alfa. Maka namanya menjadi alfa D glukopiranosa. Kenapa piranosa? Karena bentuk cincin piran ya, ada O kemudian 6 ya, segi 6 begini ya, ini disebut dengan cincin piran ya. Kalau yang beta, saudara perhatikan di OH pada C nomor 1 dia ke atas arahnya ya. Nah, ini disebut dengan beta ya, beta D glukopiranosa. Itu ya, paham Evan? Oh, berarti kalau yang OH ke bawah itu berarti dinamakan alfa, terus kalau yang OH-nya ke atas itu dinamakan beta bla 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 gitu ya Bu ya? Pada C nomor 1 ya Van, bukan C nomor 4. Oh iya Bu. Ya, bukan C nomor 2, bukan C nomor 4 ya. Tapi yang C nomor 1 ya. Karena itu bertemunya sikliknya di situ ya. Antara karbonil ya dengan O yang terakhir itu ya. OH terakhir. Evan, paham ya Van ya? Oke Bu, matur suwun Bu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Permisi Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Oh, Setianto Poset. Itu yang di C nomor 5 yang di posisi proyeksi Howard itu OH-nya di mana ya Bu? Ini dia berputar ya Van. Dia berputar. Ini kan di atas ya. Oh ya, ini harusnya saya kasih yang itu ya, cara pembentukan ininya ya, sikliknya ya. Lupa saya. Jadi sebetulnya kan dari ini ya, dia berapa ini? Apa ya? 100 mana? Dari struktur ini ya, Fischer dia 180 ya. Jadi tidur begitu ke arah horizontal ya, ke arah horizontal begitu, nanti yang COH-nya ini yang nomor 5 ini ya, nomor 5 ini itu nanti yang untuk berikatan dengan karbonilnya ya. Oke, coba nanti saya carikan slide yang untuk pembentukan sikliknya ya. Oke, saya ini ya, enggak ada ya di sini ya. Oke, ya karena cepet-cepetan itu ya, kita ketemu cuman berapa kali pertemuan. Oke. Jadi berputar ya, posisinya berputar begitu Setianto ya. Berarti makanya kan ini yang jadi yang CH2OH-nya posisinya di atas ya. Begitu ya. Berarti kok misalnya secara Howard kan tadi kalau misalnya yang di Fischer tuh dilihat kalau misalnya OH-nya di kanan, kalau misalnya di kiri L. Berarti kalau misalnya di Howard tuh gimana ya Bu? Kan berputar terus. Jadi berubah. Ya posisi ininya aja kan, yang posisi yang C itu ya. Yang itu aja ya, tetap aja nanti bilang L, enggak apa-apa. Kan enggak masalah toh. Dia hanya muter-muter saja. Tetap aja nanti pakai alfa, L, glukopiranosa gitu aja. Kalau yang dari Fischer-nya L ya. Oke, baik. Gitu aja. Yang dia berubah jadi L gitu aja. Terima kasih banyak Bu. Oke. Misalnya nanti ya L glukosa gitu kan, ingin dibuat hawatnya sama ya, bentuknya sama, cuman jadi namanya menjadi alfa L glukopiranosa ya. Oke, itu ya. Oke. Baik Bu. Oke. Ada lagi silahkan. Yang lain? Bu mau bertanya. Bu permisi mau bertanya. Ya. Yang nomor 1 itu kan gugus. Yang nomor 1 itu yang buat proyeksi Fischer itu kan gugus aldehidnya O-nya yang yang glukosa. Itu kan rangkap 2. Kenapa kok di yang proyeksi Howard-nya itu itu yang kok jadi satu gitu ya? Iya. Kok hilang ya?
Ya karena bentuk siklik ya, bentuk siklik begitu kan. Jadi ikatan rangkap di karbonil itu kan ke atas ya, ke atas dia akan mengambil Oke, nanti saya cari slide pembentukan ininya sikliknya ya. Ada itu ya. Sorry, kemarin kok saya enggak lengkapi ya. Oke, nanti ada proses pembentukan siklik Howard-nya ya. Oke ya. Oke, saya carikan nanti di sebentar. Saya ini dulu ya, saya carikan dulu. Sampai dicoba absennya sudah bisa? Tak mencarikan dulu. Malah muter-muter. Kimudas. Oke, sambil absen ya. Kalau OCW-nya bisa masuk, tapi kalau enggak ya. Oke, masih muter lama Oke, bentar ya. Ini masih kok lama sekali keluarnya. Sudah. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya carikan. Ini saya buka agak lemot ini. Ya. Jadi itu dulu ya pertanyaan untuk pembentukan Howard ya. Saya lanjutkan dulu. Ya, disakarida, kemudian polisakarida ya, ini cuman rangkaiannya aja ya. Nah, ini untuk ini ya, untuk uji karbohidrat ya. Ini ada namanya uji molis ya. Ini untuk menunjukkan adanya karbohidrat dalam sampel ya. Misalnya nih ya, kita
kasih sampel, kemudian ditengarai bahwa di dalam sampel itu ya ada terkandung karbohidrat begitu ya. Ini bisa dilakukan dengan uji molis ya. Nah, ini caranya ya, dan seterusnya terbentuk cincin warna merah keunguan, berarti sampel itu positif karbohidrat gitu ya. Kemudian ada lagi uji Vehling dan uji Benedict ya. Ini juga untuk menunjukkan adanya gula reduksi ya. Ini urusannya dengan monosakarida dan disakarida ya, kecuali sukrosa ya. Sukrosa itu bukan gula reduksi ya. Nah, kalau dia membentuk endapan warna merah bata ya dari Cu2O ya. Nah, ini karena reaksinya ada Cu-nya begitu, maka itu positif adanya gula reduksi ya. Oke, kemudian ada lagi uji iodin ya. Ini menunjukkan adanya amilem ya. Amilem atau amilosa ya. Nah, adanya kandungan amilosa. Kalau dia menghasilkan warna biru, berarti di situ ada amilosa ya. Ini untuk uji karbohidratnya. Ya, saya lanjutkan. Oke ya. Sekarang masuk ke protein ya. Nah, ini juga suatu polimer ya. Nah, ini kalau saudara perhatikan, ini disusun dari asam alfa amino ya. Nah, saudara luar biasa ya, massa relatifnya itu sekitar berkisar 6.000 ya, hingga beberapa juta, panjang banget ya. Ya, protein penyusunnya ya. Nah, kalau dilihat dari unsur utamanya, ini dari C, H, O, dan N ya, karena asam amino di situ ya. Oke. Dan kalau diperhatikan ya, ini senyawa ini asam aminonya ini mengandung gugus karboksil COOH dan satu gugus NH2 ya. Oke. Oke, kenapa dinamakan dengan apa ini alfa? Ini ada yang mau add ini. Oke ya. Alfa amino karena gugus aminonya ya ini terikat pada atom C alfa ya, atau atom C yang terikat langsung pada gugus karboksil. Oke, di sini saja. Nah, ini ya, ini struktur ya, ini struktur penyusun. Bentar, ini ada yang penyusun asam amino ya, jadi C ya, ada yang satu mengikat karboksilat ya, kemudian satunya NH3 ya. Oke, kemudian R ya, R itu rantai sampingnya ya, rantai sampingnya, kemudian H ya. Nah, yang membeda-bedakan ini ada sekitar 20 asam amino ya, 20 asam amino. Yang membedakan itu R-nya ya, di R-nya, di rantai sampingnya. Nah, kenapa tadi dikatakan alfa begitu ya, aminonya alfa, karena ini loh terikat oleh C ya, C ini yang berikatan dengan COO ya, COO min ya, C karbonil ya. Ini kalau kita buatkan C double bond O minus kan, maka menjadi dinamakan alfa amino tadi ya. Nah, yang membedakan itu adalah R-nya. Itu ya. Oke, selanjutkan. Nah, ini struktur asam amino ya. Nah, ini dilihat dari rantai sampingnya itu dikelompokkan ada asam amino nonpolar ya, hidrofobik ya. Nah, contohnya glisin ya, rantai sampingnya ya. Untuk yang glisin itu sederhana ya. R-nya adalah H ya. Kemudian alanin R-nya CH3 begitu ya. Valin ini ya, R-nya CH, CH3 dan seterusnya ya. Oke. Jadi ya dikelompokkan yang nonpolar ya atau hidrofobik ya, yang itu di R-nya ya, di R-nya. Nah, begitu ya. Kemudian ada yang asam amino aromatik karena R-nya mengandung gugus benzen ya, atau mengandung senyawa aromatik ya. Nah, ini disebut dengan asam amino aromatik ya. Ada fenilalanin, tirosin, triptofan begitu ya. Ini contoh-contohnya ya. Ada asam amino bersifat basa atau bermuatan positif, ini juga R-nya ya. Yang ini ya NH2+ gitu ya, NH2+ ya. Nah, begitu, atau NH begini, ada histidin, lisin, arginin ya. Kemudian ada asam amino bersifat asam bermuatan negatif ya, berakhir pada COO- ya. Ini ada asam glutamat, ada asam aspartatnya.
Kemudian satu lagi asam amino polar ya dan tidak bermuatan begitu ya. Polar dan tidak bermuatan ya. Ini ada serin, sistein, treonin ya, asparagin, glutamin ya. Oke, jadi dilihat dari rantai sampingnya ya. Penggolongannya seperti itu. Itu penggolongan asam amino ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena tadi ya strukturnya saudara perhatikan ada mengandung seomin dan NH3 positif ya, maka asam amino ini ya bersifat apa ini dapat membentuk ion sweeter ya. Ini loh ion sweeter ya. Oke. Nah, ion dipolar ya yang terbentuk dari reaksi asam basa intramolekuler ya. Oke, ion sweeter ya, ion dipolar ya karena ada dua muatan dalam satu ini ya, satu struktur ya. Oke, nah ini asam amino juga termasuk senyawa optis aktif ya. Karena apa? Kecuali yang glisin ya, karena dia membentuk cekiral ya. Jadi karena optis aktif gitu kan harus ada cekiralnya ya. C yang mengikat 4 tangan yang berbeda. Kecuali yang glisin ya. Glisin tadi kan cuma HH ya di R-nya ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, glisin kan tidak cekiral karena ini kan sama nih H dan H ya. Tapi selain glisin dia bisa memutar ya, mutar bidang polarimeter menjadi optis aktif ya karena ada cekiral. Oke, nah selain itu asam amino juga bersifat amfoter, dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa ya karena ada 2 ion ini ya, jadi bersifat amfoter dia ya. Dan untuk merangkaikan ya antara 2 asam amino atau lebih ini disebut dengan ikatan peptida ya. Ikatan peptida ini dibentuk melalui ini ya karboksilat ya dengan aminonya ya. Nah, ini disebut dengan ikatan peptida. Kalau di glukosa tadi, di gula tadi ya di karbohidrat ikatan glikosida ya. Nah, untuk yang asam amino ikatan peptida begitu ya. Oke, paham ya? Gampang kok. Oke ya, nah untuk struktur ini, struktur rangkaian asam amino ya, unsur protein ya, kan terdiri dari rangkaian asam amino, ini dapat dikelompokkan dalam 4 ya, 4 tingkatan begitu, ada struktur primer ya, ini urut-urutan asam amino dari rantai polipeptida, dan di sini ya. Kemudian ada struktur sekunder ya, ini susunan rantai polipeptida, ada yang menggulung seperti spiral begitu bentuk helik alfa helik ya, ataupun berbaris bersisian ya, lembar beta atau betasit gitu ya, kalau diinggriskan begitu, lembar beta ya. Ini karena apa ya? Karena bisa ini ya membentuk gaya-gaya non kovalen seperti ikatan hidrogen karena adanya ikatan hidrogen. Coba langsung ke sini saja deh. Nah ini kalau yang primer ya, primer itu cuma rangkaian asam amino begitu ya, dan seterusnya dilanjutkan oleh dengan ikatan peptida tadi ya, ikatan peptida dari urutan begini ya. Nah kemudian secondary itu bisa membentuk ini kayak pita ya, helik namanya ya. Nah, ini karena ada faktor ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen begitu ya. Oke, atau dia rangkaian ini kayak dilipat-lipat gitu ya, bentuk alfa helik ini yang seperti ini, kemudian yang betasit ya, jadi kayak kertas dilipat-lipat begitu ya, karena ada ikatan hidrogen begitu ya. Oke, sedangkan yang ini tersier ya, tersier itu sudah terakumulasi sebentar, saya balik lagi ke sini. Oke. Nah yang tersier ini susunan 3 dimensi dari struktur sekunder ya, yang berbentuk melalui ikatan hidrogen ya. Nah, ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ya, kemudian ada interaksi hidrofobik, hidrofilik ya, kemudian ada juga ikatan yang jadi sudah lebih kompleks ya dari sekunder tadi ya, bergabung begitu sudah melibatkan ikatan hidrogen, ikatan disulfida, kemudian ada interaksi hidrofobik, hidrofilik ya, kemudian juga ikatan ion ya. Nah, kemudian yang struktur kuartener ini susunan 3 dimensi yang terdiri atas beberapa rantai peptida lebih kompleks lagi. Ya, ini yang tersier ya, tersier. Yang kuartener lebih kompleks lagi ya. Itu ya. Oke, jadi dibedakan begitu untuk yang struktur protein ya. Oke ya.
Oke, ini untuk uji proteinnya ada uji ninhidrin, ini menunjukkan adanya asam amino ya atau protein dalam sampel lah ya. Jadi uji begitu, tinggal diberikan sampel, ditengarai ada proteinnya ya, itu bisa dilakukan dengan uji ninhidrin ya. Oke. Ini caranya ya, beberapa menit bila terbentuk warna ungu, maka sampel itu mengandung asam amino atau protein ya lah, karena protein ini kan tersusun dari asam amino ya. Ada uji biuret, ini juga untuk menunjukkan adanya ikatan peptida ya, untuk mendeteksi ya adanya asam amino bebas begitu ya. Kan ini karena ikatan peptida ya yang mau dilihat ya. Oke, jika terbentuk warna ungu juga, larutan sampel mengandung protein juga, lalu dideteksi dan seterusnya ya. Ada juga uji santoprotet ya. Nah, ini untuk menunjukkan adanya protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzen tadi ya. Oke, berarti yang aromatik ya. Bila begitu dan seterusnya ya. Dan uji belerang untuk menunjukkan adanya unsur sulfur ya, kan ada S-nya juga kan dalam protein. Oke ya, ini contoh-contoh uji protein ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang protein? Oke, untuk lebih detailnya ya, untuk yang pembahasan karbohidrat, protein, lemak ya, kemudian DNA tadi asam nukleat gitu ya. Asam nukleat itu ada di biokimia nanti ya, kalau di kimia. Selain juga ada disinggung sebentar di kuliah itu. Dulu organik 1 ya, sekarang organik 2 ya dulu. Tapi sekarang namanya menjadi struktur lupa saya, diganti judulnya ya. Tapi setahu saya itu kalau yang protein, lemak gitu ya, ini ada di organik 2 ya. Oke. Tapi untuk lebih detailnya nanti ada di biokimia ya. Oke, nanti saudara akan sampai ke sana karena itu mata kuliah wajib. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini saya mencoba untuk buka ini tadi ya, yang karbohidrat kok masih muter aja. Oke, ada mau ditanyakan untuk yang protein? Adelia Puspasari. Adelia. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Adel? Ini nggak mau, saya harus tutup dulu baru buka. Ya. Ada Adel? Belum ada, Bu. Itu ada suara siapa itu? Oke. Kemudian siapa ini? Melinia? Iya, Bu. Melinia? Iya, Bu. Saya belum ada pertanyaan, Bu. Paham ya, Mel? Iya. Tinggal itu toh, Mel, tinggal membuka memori kembali toh, Mel. Kok lama sekali ya? Kelihatannya harus ditutup dulu, malah kelamaan. Sebentar, dia udah mau buka, Ding. Sebentar, tak tunggu dulu. Ya, begini ya. Sudah, Mel, sudah. Sudah bisa belum itu OCW-nya? Sudah bisa? OCW-nya ada yang nyoba? Sudah bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah bisa ya? Oke, segera ini ya, kalau sudah bisa sambil absen ya, saya takutnya nanti ngadat lagi ya, itu si OCW memang suka ngodat-ngadat. Oh, ini masih, oke.
Oke ya, sebelum saya lanjutkan ke mana tadi, ke itu ya, ke lipid ya. Oke, lanjutannya lipid ya. Oke, sebelum ke sini ya. Oke, saya akan menjelaskan tadi balik lagi ke karbohidrat ya. Lipid mah itu tinggal cerita-cerita aja ya. Tapi saya ini dulu ya, saya tutup dulu karena enggak bisa ya tayang dua-duanya ya. Stop presenting dulu. Oke, saya buka yang satunya lagi untuk menjelaskan. Oke, sudah ya, sudah muncul ya. Saya ini biar tidak terlalu jelas lagi. Oke, ini ya, siapa tadi yang nanya ya untuk pembentukan dari Fischer ya, dari proyeksi Fischer ke bentuk Haworth ya. Ini yang ats ya, ini proyeksi Fischer dari glukosa ya, ini D-glukosa ya. Coba ya, ini kita buat horizontal itu berapa? Diputar berapa? 180 berarti ya. 180 derajatnya. Ini membentuk yang ini nih ya. Saudara perhatikan ya. Ini C nomor satunya. Oke, C2 OH-nya kan menjadi di bawah ya. Ini sebelah kanan menjadi di bawah begitu ya. Kemudian yang C nomor 3 itu di sebelah atas ya. Produk raketok ya. Sambil dicoret-coret ya. Kemudian C nomor 4 itu di bawah ya. Nah, saudara perhatikan yang C5 ya. C5 OH di bawah, kemudian ini CH2 OH-nya. Oke ya, ini berputar dulu. Jadi berputar ya, berputar. Oke, membentuk ini, struktur yang ke bawah ini. Ya, berputar ya. Jadi CH2 OH-nya menjadi posisinya di atas ya. Hanya ini menjadi di bawah, OH-nya ini menjadi di posisi di ini nih, menggantikan posisi CH2 OH. Nah, ya, ada gugus OH, ada gugus aldehid karbonil ya. Oke, saudara perhatikan di posisi sini ya. Sepasang ikatan rangka pindah ke O menjadi O-nya minus ya. Dia akan bereaksi dengan H ya, akan bereaksi dengan H. Sementara yang O ya, dia akan masuk ke C ya, karena C-nya menjadi parsial positif. Oke. Jadi bentuk yang kanan dan kiri ini ya. Nah ini. Oke. C nomor satunya tetap tidak berubah ya. Nah, kanan dan kiri. Tinggal ini membentuk yang ke atas beta, yang ke bawah alfa ya. Oke. Alfa D positif gitu ya. Beta D positif berarti kan ini optis aktif ya. Dia putar kanan ya. Positif begitu dan seterusnya. Tapi siapa tadi yang nanya? Jelas ya? Untuk yang pembentukan dari Fischer ke Haworth ya. Jadi ada siklisasi ya. Oke, ini ditidurkan apa ya, diputar 180 derajat lah ya. Paham? Siapa tadi nanya? Jelas Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke. Cuman ini memang kemarin saya lupa menyesalkan itu apa ya, masukkan ya. Oke, tapi nanti akan dibahas detail ya, nanti di organik berapa ya. Kalau nggak 1-2, sekarang tuh namanya ganti soalnya. Ya. Nanti kalau saya ambilnya stereo ya, organik 1 manunya stereo ya. Nanti ada di situ dan lebih detail lagi nanti di biokimia. Tapi tidak tahu apakah biokim sampai ke struktur atau sudah ke applied-nya ya, ke aplikasinya begitu ya. Jadi begitu. Oke ya. Oke. Ya, oke, ini mata kuliah ini saya sampaikan di organik 2
prodi farmasi ya. Oke. Ya, pindah lagi ke jelas ya. Oke, saya stop dulu, balik lagi ke lipid. Oke, selanjutkan. Oke, masih proses ya. Lipid itu kelompok biomolekul, tapi di sini tidak larut dalam air ya, dan ether. Ini sangat umum sekali ya pengertiannya ya. Jadi biomolekul intinya yang tidak larut di dalam air ya, tetapi dia larut dalam pelarut-pelarut organik nonpolar, seperti klorofom, ether, heksan dan seterusnya ya. Nah, untuk penggolongan lipid ini tidak seperti karbohidrat atau protein ya. Kalau karbohidrat kan jelas tersusun oleh monosakarida begitu ya. Kemudian protein tersusun oleh rangkaian asam amino ya dengan ikatan peptida begitu toh. Nah, untuk yang lipid ini dilihat dari sifat kelarutannya ya. Jadi bukan pada struktur senyawa. Nah, ini memang agak berbeda lipidnya karena kalau saudara lihat aja dari pengertiannya itu kan beragam senyawa organik gitu ya, yang tidak larut dalam air, dan namanya beragam ya. Kita tidak bisa ya lihat dari persamaan penyusunnya ya, dari struktur senyawanya ya. Jadi hanya dilihat dari sifat kelarutannya ya. Jadi pada bukan struktur senyawanya. Nah, ini ada 3 golongan lipid yang penting ya, saya lanjutkan. Nah, ini ya lemak dan minyak ya, saya kira saudara sudah sering mendengar tuh ya. Nah, apa itu lemak? Lemak itu Ibu maaf, suaranya hilang.
Mohon maaf Bu Surya, tapi suaranya nggak kedengaran Bu. Tapi terlihat enggak ini slide saya? Masih terlihat. Oke. Ini kok rada error ya. Bentar. Tadi terakhir terdengar waktu awal-awal pembahasan lemak, Bu. Oh, lemak ya. Wah, berarti masih di awal. Oke. Masih ini ya, apa kelompok apa ini? Lipid sudah, lipid pengelompokan lipid itu sudah ya tadi. Sudah Bu. Yang tadi ya digolongkan ada fosfolipid sampai sini, kedengar lemak dan minyak sudah tadi. Baru awal. Oh baru awal. Oke saya ulangi lagi. Maaf, isrodok beginilah ya. Kuliah online. Oke, saya ulangi ya. Untuk yang kelompok ini lemak dan minyak, ya, ini dilihat dari ini ya, strukturnya ini kelompok trigliserida ya. Sebetulnya ini tersusun dari gliserol gitu ya. Kemudian dengan asam lemak ya, asam lemak rantai panjang. Sebenarnya asam karboksilat, cuman R-nya di situ rantai panjang ya. Dan dia membentuk ester dengan gliserolnya ya. Nah, ini dibedakan lemak dan minyak. Oke, disebut dengan lemak kalau asam lemaknya yaitu semuanya jenuh ya, ikatannya jenuh. Artinya apa? Semua ikatannya ikatan tunggal, tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, untuk yang asam lemak ini ya membentuk ester dengan gliserol ini dikelompokkan sebagai lemak gitu ya. Oke. Sedangkan untuk yang minyak itu tadi dilihat dari asam lemaknya ya. Kalau asam lemaknya mengandung ikatan rangkap begitu, ikatan rangkap, maka dia digolongkan sebagai minyak ya. Nah ini kalau diperhatikan bentuk fisiknya pada suhu ruang begitu, dia bentuknya padat yang lemak ya. Sedangkan yang minyak bentuknya liquid cair-cair. Nah begitu. Nah, begitu ya, ini bedanya lemak dan minyak ya.
Tapi semuanya termasuk senyawa trigliserida ya. Hanya yang membedakan adalah struktur asam lemaknya. Nah, gitu saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang fosfolipid. Nah, fosfolipid ini juga sebenarnya sama ya, dari gliserol, hanya ada satu pada C terakhir ini ya, dia mengingat sama nih yang di C2C ke atas, dia mengikat dua asam lemak ya, tapi ada satu yang mengikat gugus fosfat yang di bawah. Nah, yang ini kalau seperti ini disebut dengan fosfolipid. Oke. Oke, kalau dilihat sifatnya, yang lemak ini bersifat hidrofob ya, sedangkan fosfolipid bersifat amfifilik ya. Karena dua ekor nonpolar atau terdiri dari ekor nonpolar, ekor itu yang rantai panjang ini ya, diumpamakan sebagai ekor begitu, yang hidrofob dan kepala ekor yang hidrofil. Nah, begitu aja sebetulnya ya. Jadi yang suka air ya. Nah, sedangkan untuk yang lemak tadi hidrofob semua ya, tidak suka air, maka tidak larut dalam air ya. Tapi untuk yang fosfolipid ini masih bisa ya. Oke, karena ada bagian yang polar ya. Oke, yang di fosfatnya ini. Oke. Ya, jadi kalau nanti ada struktur seperti ini, ya ini termasuk yang fosfolipid. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kelompok steroid. Ya. Nah, kelompok steroid. Nah, steroid. Permisi, maaf Bu. Slide-nya belum terganti. Jalan. Slide-nya masih lemak dan minyak. Oh, enggak jalan ya? Atau ada yang bisa bantu share? Ini aja, saya stop sharingnya aja. Nah, kok ada error ya. Bantu share ya, silahkan salah satu. Ini tak stop, tetapi stop pun masih muter ini. Ya, ini kok trouble. Malah hang. Bentar, ini ada gangguan. Sih.
Oke, sudah ya. Silakan salah satu ada yang ini, yang apa? Share materi ya. Permisi Bu. Izin share materi. Ya, silakan Farsa. Lewat Google Classroom nggak apa-apa kan? Boleh, nggak apa-apa, sama aja kok. Tadi sampai mana? Fosfolipid ya? Iya. Benar ya? Fosfolipid. Ini ya struktur fosfolipid sebenarnya mirip dengan tadi lemak atau minyak, cuman ada perbedaan. Satu C-nya dia mengikat gugus fosfat ya. Gugus fosfat itu yang di C terakhir itu ya. Ini kucing saya mau ikut-ikutan tuh, ribut aja di luar. Oke, ini yang fosfolipid ya. Oke, lanjut. Kemudian steroid. Nah, masuk steroid. Nah, saudara perhatikan ini sudah kalau dilihat strukturnya itu sudah berbeda sama sekali ya dengan yang tadi itu. Jadi untuk yang steroid ini strukturnya seperti ini ya. Jadi ada berapa itu? Ada 1, 2, 3 siklik 6 ya, ditambah dengan siklik 5 begitu. Kemudian ada di atasnya itu tambahan tambahan ini ya, rantai sampingnya ya. Tapi intinya yang ini ya, struktur dasarnya itu terdiri dari 3 siklik 6, kemudian ditambah 1 siklik 5 ya, yang struktur dasarnya di atas ya. Nah, kemudian ditambah ke R-nya yang itu yang ada kayak rantai panjangnya itu ya. Oke, nah ini kalau diperhatikan ini bukan golongan ester ya, memang dia golongan steroid ya. Cincin tetrasiklik. Oke, ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan kelompok steroid itu termasuk golongan terpenoid ya. Nanti dikaitkan dengan ini ya, metabolit sekunder. Metabolit sekunder ya, ini termasuk golongan terpenoid ya. Oke, tapi ini juga kalau dilihat dari tadi ya, kelompok lipid tadi ya, ini juga masih termasuk lipid ya. Tapi dia bukan ester. Nah, itu dia ya. Ini steroid. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke asam nukleat ya. Jadi itu tadi beberapa yang lipid ya, kita masuk ke asam nukleat ya. Nah ini asam nukleat ini juga biomolekul yang sangat berperan ya di dalam sifat-sifat genetik ya dan sintesis protein. Nah ini perannya si asam nukleat ya. Dia berperan pada sifat genetik dan untuk sintesis protein ya. Nah, ada 2 jenis asam nukleat yaitu asam DNA lah ya, deoksiribonukleat atau DNA dan RNA ya, RNA ya. Nah, DNA dan RNA ini juga merupakan polimer ya, suatu polimer dari nukleotida. Nah, gitu ya. Nah, kalau dilihat nukleotida sendiri ini terdiri atas 3 ya, 3 komponen. Lanjut, oke. Nah, ini ya. Struktur nukleotida ya, jadi ada bagian gugus fosfat, kemudian bagian gula pentosa ya, di situ yang di bawah itu ya. Kemudian ada basa nitrogennya ya. Nah, ini struktur dari nukleotida ya. Ada yang sisi gugus fosfatnya ya, ini gugus fosfatnya terikat pada gulanya ya, gula pentosanya ya. Oke, begitu juga basa nitrogennya ya. Ini juga gula pentosanya terikat pada basa nitrogennya atau basa nitrogennya terikat pada gula asam saja di situ ya. Nah, ini struktur dari nukleotida. Ya. Dilihat ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk gula pentosanya ya, gula pentosa penyusun DNA ini ada 2 deoksiribosa, jadi yang sebelah kiri itu ya, 2 deoksiribosa ya, sedangkan gula pentosa penyusun RNA ini yang RNA ya itu D-ribosa ya, berbeda ya.
Bedanya di mana toh itu? OH, OH, COOH, CH3. Ya, diribosa ya, 2-deoksi-diribosa. Oh ya, yang DNA itu C nomor 2-nya hilang OH-nya ya, jadi H. Oke, makanya namanya 2-deoksi-diribosa. Oke, hanya bedanya di situ ya. Oke, ini di gula pentosanya. Oke, lanjut. Nah, kemudian gugus fosfat ya. Gugus fosfatnya ini menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida yang lain ya. Oke, pada gugus fosfat ini akan terbentuk ikatan fosfodiester ya. Ya, fosfodiester ya, karena apa itu mengikat gula pentosa dari 2 molekul nukleotida. Oh, jadi untuk yang ini ya, pembentukan apa tadi ikatan nukleotida tadi ya, nah, ini dibentuk dari ikatan fosfodiester ya. Jadi yang menggabungkan 2 nukleotida ini begitu ya. Nah, ini dibentuk oleh ikatan fosfodiester ya. Gula pentosa dari 2 molekul nukleotida. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk basa nitrogennya ya, saudara perhatikan di situ ada 5 basa ya, 5 basa nitrogen yang menyusun asam nukleat ya. Ada adenin ya, itu strukturnya ya. Adenin, kemudian guanin ya. Kemudian ada sitosin, timin, dan urasil begitu ya. Nah, untuk yang adenin, guanin, sitosin ini pada DNA maupun RNA ya, ada di dua-duanya ya. Sedangkan yang timin ini hanya terdapat pada DNA ya, yang urasil ini hanya pada RNA ya. Nah, ini nih. Nah, yang ada di DNA, RNA itu adenin dan guanin ya. Ada di dua-duanya gitu ya. Sedangkan yang sitosin ya, ini termasuk sitosin juga ya. Oh ya, adenin, guanin, sitosin ini di kedua-duanya. Oke, sedangkan timin ini di NA, sedangkan yang urasil adalah RNA ya. Ini kalau dilihat dari basa nitrogennya. Nah, begitu. Oke, lanjut. Habis apa? Sudah ya? Oh, sudah terakhir ya itu ya? Oke. Gitu ya. Jadi itu tentang asam nukleat ya. Itu penyusun DNA RNA ya. Penyusun DNA RNA itu di asam nukleat itu ya, di kelompok asam nukleat. Oke. Oke ya. Oke, ada mau ditanyakan? Sudah jam 9 lebih. Maaf tadi ya, ada masalah jaringan begitu, jadi harus pindah-pindah. Oke, kalau tidak ada, hari Senin ya, kita ujian ya. Hari Senin kita ujian ya, bahannya dari apa yang kemarin saya sampaikan itu ya, sampai biomolekul. Sampai biomolekul ya. Oke, dipelajari baik-baik, tidak usah khawatir karena open book ya, saya berikan secara open book nanti via Google Classroom ya. Google Classroom, oke, tidak usah pakai gemit-gemit ya, tidak usah saya awasin, saya percaya ya, saudara kan bekerja dengan baik.